Nah ini tentang target Presiden Prabowo nih, khususnya pemerintahan Prabowo yang untuk pertumbuhan ekonomi sampai 8% nih. Ini apakah masuk di akal atau gimana? Nah, begini, jadi dalam beberapa perhitungan di atas kertas, ini adalah suatu hal yang bisa kita capai. Tapi memang harus kerja keras. Ada tuh satu patah ya dari Islam, namanya utlubul ilm walau bisin ya. Belajarlah walau sampai negeri Cina. Tapi saya rasa tidak perlu jauh-jauh sampai negeri Cina. Jadi untuk middle class itu pertumbuhan income-nya anjlok, Pak. Di tengah jadi seperti ini ada kue itu, kue digigit. Nah itu ada the missing middle di sini. Dulu kita melihat nih bagaimana trajektori kita bisa membuat mobil listrik yang sampai sekarang belum jadi-jadi. Tapi tiba-tiba Vietnam sudah. Iya, dia lebih duluan daripada kita. Betul, kalau Vietnam bisa kenapa kita nggak bisa? Iya, nggak mungkin. Nah makanya ini saya rasa bukan hal yang mustahil. Apalagi kan kita punya nilai tambah, kita punya bahan nikel kan ada di Indonesia sumbernya. Selamat datang di Share On, Edi Sharing Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya akan ngobrol dengan seorang ekonom senior dari Universitas Indonesia. Beliau juga adalah advisor di PT Samuel Sekuritas Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai tenaga pakar ekonomi di Badan Komunikasi Pemerintah. Kita di sini akan banyak membahas tentang makroekonomi dan juga tentang target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Untuk itu langsung saja kita ngobrol dengan Bapak Fitra Faisal Hastiadi, PhD. Selamat pagi Pak Fitra, apa kabarnya? Selamat pagi Pak Edi. Waduh, luar biasa nih. Kalau saya lihat di Instagram Bapak ini memang luar biasa, senangnya olahraganya lari ya. Ini cocok sama badannya nih, fit banget sekarang. Iya siapa? Karena kan saya itu punya beberapa role sekaligus ya. Sebagai pengajar, sebagai tenaga ahli ya di kantor pemerintah, di Badan Komunikasi Pemerintah, dan juga sebagai advisor di Samuel Sekuritas ya. Tentunya banyak sekali hal yang harus saya lakukan dalam satu waktu. Dalam satu hari saja saya bisa menghitung ada beberapa kegiatan ya. Dan untuk itu kan perlu stamina. Betul, Nah, jadi kesehatan itu menurut saya adalah suatu investasi. Dan kalau bicara adu-adu sehat ya, saya sama mahasiswa saya kalau diajak adu lari saya mungkin menang. Karena berapa kali saya ajak lari 10 kilo mereka udah. Oh jadi maratonnya 10 kilo ya? Kalau saya lari biasanya satu hari antara 7 sampai 10 kilo. Nah, dalam beberapa kegiatan ada event race ya misalnya, ada ultramaraton, saya sempat juga lari sekitar 60 kilo ya dari Jakarta sampai Bogor waktu itu. Sering ikut nggak yang di luar negeri kan? Beberapa kali, meskipun nggak terlalu intensif ya. Ada pernah di Jepang, ada beberapa tempat lain ya. Event-event maraton ya. Kalau maraton itu kan 42 kilo ya. Ultramaraton itu lebih dari 50 kilo. Itu saya juga sempat ikut juga. Tapi sekarang ini mungkin lebih banyak ini ya aktivitas lari sendirian karena kalau misalnya event race itu kan butuh waktu persiapan. Sering treadmill nggak apa di lapangan terus apa juga sering treadmill? Treadmill di lapangan ya dan di tempat fitness club dan di sini kan di Samuel Sekuritas kita juga punya tempat fitness. Oh yang tadi kita lihat. Iya tadi lihat kan kolam renang juga. Luar biasa ini. Nah sekarang Pak Fitra kan boleh dibilang tenaga ahli utama itu kan tim pakar ekonominya Bakom pemerintah ya, Badan Komunikasi Pemerintah. Nah ini kan dulu Bakom pemerintah ini kan dulunya namanya PCO, ya Presidential Communication Office. Nah kira-kira tupoksi yang dengan PCO dengan sekarang Bakom pemerintah itu sama nggak ya? Ya Presidential Communication Office ya dulu sebagaimana namanya adalah untuk menceritakan atau memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang program-program prioritas pemerintah terutama yang berasal dari Presiden. Saya berbicara Astacita, berbicara mengenai program-program prioritas yang sifatnya quick wins ya, program hasil terbaik cepat PHTC, MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, Sekolah Garuda, Sekolah Rakyat dan seterusnya. Nah itu adalah bagian dari pola komunikasi kita sebagai kantor komunikasi kepresidenan. Tetapi sekarang karena pemerintah juga melihat bahwa yang perlu dikomunikasikan juga kebijakan-kebijakan pemerintah pada umumnya ya meskipun dulu sebenarnya kita judulnya adalah kantor komunikasi kepresidenan tapi sebenarnya kita juga berbicara mengenai program-program pemerintah. Jadi pada akhirnya itu berevolusi. Artinya ini lebih luas dong sekarang. Betul, berevolusi menjadi Badan Komunikasi Pemerintah dan kita mengorkestrasi ya kebijakan komunikasi publik ya terutama komunikasi pemerintah lintas kementerian gitu Pak Edi. Oh, jadi artinya tidak hanya presiden yang
kegiatan presiden ataupun pencapaian presiden, tapi sekarang udah lebih luas Betul. kepada semua untuk sektor pemerintah, terutama juga komunikasi kepada pemerintah daerah barangkali. Ya, di beberapa kesempatan ya kita juga kemudian diberikan semacam kewenangan ya untuk kemudian berkomunikasi ya dan kemudian mewakili pemerintah daerah meskipun dalam konteks kewenangan itu belum kita exercise secara full ya, tetapi dalam hal ini secara praktis sebenarnya lebih banyak hal-hal pemerintah pusat, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan pemerintah daerah juga akan kita komunikasikan. Oh ya, oke. Sekarang kepada satu hal yang Bapak kan di media mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang di kuartal 4 2025 ini bisa mencapai 5,1%. Tapi ini apakah enggak terlalu optimis karena kan berbarengan dengan juga ada bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Iya, jadi kuartal keempat ini 5,1% sebenarnya sudah merupakan revisi dari target sebelumnya yang 5,2%. Ya, jadi menurut perhitungan saya tanpa adanya bencana sebenarnya kita punya potensi tumbuh di kuartal keempat 5,2 sampai 5,3%. Dari mana sumbernya? Sumbernya adalah pertama dari sisi injeksi likuiditas yang dilakukan oleh pemerintah ya melalui Kementerian Keuangan, memindahkan dana-dana idle yang selama ini terparkir di Bank Indonesia dimasukkan ke sistem perbankan ya. Awalnya 200 triliun tapi sekarang sudah berkembang menjadi 276 triliun. Tujuannya apa? Supaya sektor real ini mampu untuk kemudian mendapatkan kredit yang jauh lebih murah ya dengan ada injeksi likuiditas ini, maka cost of fund di perbankan itu menjadi turun. Seketika itu masyarakat kemudian melihat ada peluang itu untuk melakukan ekspansi bisnis. Ketika mereka ingin kemudian melakukan ekspansi bisnis, kemudian matching dengan cost of fund dari perbankan yang sudah turun, maka itu kemudian bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari simulasi yang saya lakukan, itu bisa bertambah di kuartal keempat 0,2% dan kuartal berikutnya di kuartal 1 tahun depan 0,2%. Jadi all in all 0,4% ya dalam 2 kuartal. Nah, tetapi itu sebelum adanya bencana. Nah, bencana ini tentunya juga kita sangat melihat ini adalah suatu hal yang tentunya menjadi prioritas kita bersama-sama. Presiden sudah turun, pemerintah ya kementerian-kementerian sudah ada di sana. Bahkan terakhir rapat kabinet juga bagaimana Presiden fokus kepada pemulihan ya. Sumatera bagian utara ini ada 3 provinsi yang terdampak dan bahkan ingin dibuat satgas atau bahkan badan ya atau semacamnya ya. Jadi semacam badan rekonstruksi dan rehabilitasi. Karena ini penting sekali untuk kemudian membangkitkan Sumatera pasca bencana. Nah, untuk bencananya sendiri itu punya dampak ekonomi yang sebenarnya cukup besar Pak Edi ya. Dalam hitungan saya itu 51 triliun rupiah. Ternyata itu mirip dengan hitungannya BNPB juga 51,8 triliun rupiah. All in all itu memberikan efek kontraksi ekonomi antara 0,8% sampai yang paling tinggi 2,5% di daerah Sumatera. Sehingga efeknya kepada nasional itu bisa 0,05 sampai 0,1%, Pak Edi. Sehingga dalam konteks itulah yang tadinya harusnya kita bisa tumbuh 5,2% dan secara seasonal itu didukung data ya bahwa selama kuartal 4 biasanya itu efek dari fiscal expansion itu cukup signifikan ya, efek seasonalnya itu cukup menjustifikasi. Tetapi meskipun ada efek fiscal expansion, cuma bencana ini memberikan efek kontraksi ya secara nasional sekitar 0,1%. Sehingga instead of 5,2% mungkin bisa tumbuh 5,1%. Tetapi ini masih suatu hal yang bisa kita syukuri karena tumbuh 5,1% di kuartal keempat ini sebenarnya ya beyond 10-year average. 10-year average untuk pertumbuhan ekonomi kita 5,07%, Pak. Kalau kita exclude pandemic times itu 5,07%. Artinya kalau bisa tumbuh 5,1% ini sudah bagus. Dan di whole year harusnya kita di tahun 2025 ini minimal ya tumbuhnya sekitar 5,05% ya kalau kita memperhitungkan bencana Sumatera juga. Tetapi tahun depan harusnya lebih baik. Tahun 2026 adalah masa kita untuk melakukan ekspansi lebih lanjut. Karena begini, pertama memang ada faktor bencana. Tapi di sisi yang lain pemerintah bahkan sudah memikirkan untuk membangun ya Sumatera tidak hanya membangunnya sama seperti sebelum bencana, tetapi membangunnya lebih lanjut ya. Jadi yang saya dengar bahwa dalam hitung-hitungan saya kita kan butuh 51 triliun tapi itu harus didiversifikasi untuk beberapa tahun ke depan. Tapi ternyata pemerintah punya rencana lain. 51 triliun rupiah ini sepertinya akan dikeluarkan dalam waktu 6 bulan ke depan. Jadi tidak hanya rehabilitasi dan rekonstruksi, tetapi itu bahkan bisa membangun Sumatera menjadi salah satu channel ya regional hub
selama ini kalau kita bicara regional hub kita bicara Singapura. Ya. Tapi kenapa tidak menjadikan Sumatera misalnya? Karena kalau di Sumatera lebih cocoknya di mana? Di Sabang atau di mana? Yang dulu ya antara Medan. Dulu kan Sabang ya. Dulu nenek saya tahun 1940-an ya punya toko di Sabang tuh. Karena apa? Saya sebagai orang Minang dan rata-rata orang Minang adalah mencari tempat yang paling ramai kan. Iya. Nah, tempat yang paling ramai pada saat itu, betul. Bisnisnya tinggi. Ya, betul. Naluri bisnisnya tinggi. Karena penciuman bisnisnya itu nenek saya buka toko tahun 1940-an itu di Sabang karena pada saat itu paling ramai. Ya, Cuma kan setelah itu, setelah kemerdekaan ini sudah berubah ya konstelasinya dan semua lebih terkonsentrasi lagi di Jawa. Tetapi ada bekal historis bahwa Sumatera bagian utara ini menjadi salah satu bagian yang paling penting. Kita bisa membangun lagi Sabang, kita bisa membangun lagi Medan. Bahkan dalam teori ekonomi ada yang disebut game teori itu location game, Pak. Location game ini artinya gini, kenapa sih Indomaret selalu ada berada di sebelah Alfamart? Kenapa ATM itu bank, kalau ada Bank Mandiri, ada Bank BCA, ada BNI, itu di satu lokasi yang sama. Itu adalah location game. Location game itu artinya apa? Itu adalah titik equilibrium. Nah, kalau misalnya kita tahu bahwa bandara-bandara terbesar yang menjadi regional hub tidak hanya di regional tapi juga di dunia itu ada Singapura, ada Malaysia, ada Suvarnabhumi di Thailand. Ya kenapa kita tidak memindahkan ya bandara kita tidak lagi di Jakarta. Jakarta masih oke, masih existing, tapi sebagai regional dan global hub bisa jadi Sumatera itu menjadi location game kita ke depan gitu. Dan itu bisa membangkitkan tidak hanya Sumatera tetapi ya konektivitas antara Indonesia dengan ASEAN dan bahkan global gitu. Dan ini adalah bagian penting ya tahun 2026 onward bagaimana kita menjadikan Sumatera sebagai salah satu diversifikasi pusat pertumbuhan kita secara regional. Tapi kalau masalah bandara kan tentunya di Sumatera Utara, di Medan juga udah ada Kuala Namu yang internasional standarnya. Lahannya juga masih luas 100 hektar. Nah itu bisa kita perkuat. Ya, tapi tentunya yang menjadi pendorong atau pendukungnya harusnya juga lingkungan yang sekitar sana untuk kawasan industrinya, untuk berinvestasinya supaya lebih mudah sehingga banyak investor yang masuk ke sana harusnya. Betul. Nah itu seharusnya bagian dari pembangunan ekosistem ya. Konektivitas adalah satu hal, tapi konektivitas adalah intermediaries. Dia adalah membangun sesuatu yang lain. Dia juga bukan merupakan end product. End productnya adalah ekosistemnya secara umum gitu kan. Jadi kita juga bisa memanfaatkan bagaimana Singapura yang sekarang sebenarnya sudah jenuh ya. Jadi mereka kan pertumbuhannya sudah begitu-begitu aja. Nah maka kita harus kemudian membuat Sumatera menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru yang bermanfaat. Harus punya daya tarik ya. Betul. Pak Edi sendiri kan berasal dari Sumatera kan. Jadi ini merupakan kepentingan bukan hanya kita sebagai orang Sumatera tapi kita sebagai orang Indonesia adalah untuk kemudian membangun tidak hanya Jawa sentris tetapi Indonesia sentris. Nah ini sudah berjalan dari eranya Pak Jokowi dulu. Nah kita harus kemudian perkuat lagi ke depan. Nah ini tentang target Presiden Prabowo nih, khususnya pemerintahan Prabowo yang untuk pertumbuhan ekonomi sampai 8% nih. Ini apakah masuk di akal atau gimana? Nah begini, jadi dalam beberapa perhitungan di atas kertas ini adalah suatu hal yang bisa kita capai. Tapi memang harus kerja keras. Begini Pak Edi, jadi untuk mencapai 8% itu kita butuh 10.000 triliun, hitung-hitungan saya. 10.000 triliun itu kalau Pak Rosan punya hitungan lain. Jadi on top dari 10.000 triliun itu tambah lagi 3.500 triliun jadi 13.500 triliun. Nah, tapi saya punya hitungan baseline yang terbagi menjadi 6 core infrastructures. Yang pertama adalah energy, yang kemudian ICT, kemudian ada water sanitation, water resources, transportation dan housing. Ini 6 sektor yang memberikan dampak pengganda ekonomi yang paling signifikan. Dan keseluruhannya itu kita butuh 10.000 triliun untuk mencapai 8%. Paling tinggi 3.300 triliun adalah untuk sektor energi. Yang kedua ICT 1.800 triliun. Ini menjadi sektor yang paling krusial. Kenapa? Atau bahkan yang ketiga transportasi 1.300 triliun. Ini adalah sektor-sektor yang pertama kalau kita bicara ICT dan sektor transportasi ini adalah pembangunan konektivitas fisik dan konektivitas digital. Kalau kita bicara mengenai ICT ini adalah sektor yang tumbuh paling inklusif sejalan dengan transportasi. Kalau transportasi kita bicara mengenai atribut fisik yang dia inklusif, dia mengkoneksikan dua hal yang jauh. ICT juga pengalaman dari zaman COVID, kita melihat bahwa ketika dia tumbuh, sektor lain juga tumbuh. Kenapa? Karena dia sebagai platform, bukan sebagai end product, tapi dia sebagai platform. Nah, begitu juga dengan transportasi dan tadi yang saya sampaikan ports dan bandara ya dan juga pelabuhan-pelabuhan. Nah, di sisi yang lain kita juga butuh kemudian tumbuh energi ya. Apa sih source of growth? Bagaimana kita bisa
pertumbuhan ekonomi tinggi, ya harus ada bensinnya. Bensinnya berasal dari energi. Nah, energi ini saya bagi berdasarkan beberapa klasifikasi. Salah satu adalah energi hijau, Pak. Nah, ini kita butuh kira-kira 1.000 triliun rupiah, dan 2.000 triliun rupiahnya itu adalah untuk yang energi yang sifatnya fossil fuel. Tapi all in all, Pak, untuk 10.000 triliun ini kita butuh tadi ya 3.300 triliun, 1.800, 1.300 triliun, dan plus yang macam-macam 10.000 triliun. Yang bisa kita usahakan dari dalam negeri secara domestik itu maksimum 3.000 triliun. Nah, sisanya 7.000 triliun harus dari luar. Makanya kalau kita lihat bagaimana Pak Prabowo berputar-putar ya keliling dunia, ya itu adalah bukan dalam rangka cuma jalan-jalan, tapi untuk mendatangkan investasi. Jadi ibaratnya gini Pak, kita lagi di rumah, bapak kita lagi pergi di luar, kan bukan buat jalan-jalan, tapi untuk mencari nafkah. Nah itu Pak Presiden di luar itu adalah untuk kemudian mencari kesempatan ekonomi supaya mereka bisa masuk ke sini, karena kita tidak bisa tumbuh sendirian, kita butuh juga teman-teman dari negara lain. Dan prinsipnya adalah kita tidak bisa terkonsentrasi pada satu atau dua negara besar saja. Makanya Pak Presiden ya ke China datang, ke Amerika datang, ke Rusia datang, ke Jepang, terus ke Eropa, ya sudah berapa kali kunjungan ke Eropa, ke Australia, ke negara-negara Arab. Ini adalah bagian dari diversifikasi trade dan investment partners kita dalam rangka untuk mendatangkan yang 7.000 triliun itu. Karena kalau kita terkonsentrasi pada satu atau dua negara besar saja, kita lebih banyak bisa disetir Pak oleh mereka. Nah, tapi dengan kita memperlebar portofolio, risikonya menjadi lebih minimal. Ya, artinya nggak ke satu blok aja ya. Betul, dan efek dominasinya menjadi lebih kecil. Nah, dan Pak Prabowo selalu bilang kan, satu musuh terlalu banyak, 1.000 teman terlalu sedikit. Betul. Itu prinsip yang bagus ya. Yeah. Nah, tapi tentang investasi dari luar negeri nih ya, investor itu kan begitu mau masuk ini kan kadang kita masih banyak hambatan dalam negeri nih. Contohnya nih, peraturan yang mungkin dianggap mereka masih sering berubah-ubah, terus kepastian hukum yang belum jelas, keamanan setempat juga banyak masih gangguan-gangguan dari, mohon maaf dalam arti preman setempat barangkali ya, juga artinya dari masyarakatnya juga mungkin kadang-kadang misalnya contohnya pembebasan tanahnya sulit segala macam, pemerintah tidak bisa mengatur atau mengendalikan. Nah ini masih banyak hal yang kadang-kadang investor luar itu agak enggan memilih Indonesia mungkin dibanding sama Vietnam misalnya contohnya ya. Nah ini kira-kira menurut Pak Fitra ini kira-kira gimana cara ngatasin ini? Nah jadi ini menjadi salah satu hal yang menjadi fokus perhatian Presiden dan juga pemerintah pada umumnya, bahwa yang paling penting adalah kendali institusional. Jadi bagaimana kita bisa memfungsikan kembali institusi. Pak Presiden dalam beberapa kali kesempatannya selalu bicara mengenai serakanomics, selalu berbicara mengenai regulasi yang berbelit-belit ya. Bahkan dalam satu kesempatan saya pernah dengar juga di bulan Februari tahun lalu, ketika itu di acara Sarasehan Ekonomi dan Pengusaha, beliau bilang begini, ini import kuota yang membebani pengusaha itu harusnya kita tinjau ulang ya. Kalau dibebaskan saja kalau bisa ya. Lu importir ya udah semua orang bisa import. Maksudnya bukan dibebaskan importnya, tetapi didemokratisasi. Bukan hanya orang-orang tertentu saja. Bisa jadi tidak perlu kuota lagi. Ini menjadi bahan pertimbangan Pak Presiden. Harus ada deregulasi. Karena dengan ada deregulasi institusi dan juga untuk memperkuat institusi, ini menjadi bagian yang paling penting. Karena bahan bacaannya Pak Presiden salah satunya adalah bukunya Aceh Mulu. Dalam bukunya Aceh Mulu yang judulnya adalah Why Nations Fail. Dia bilang bahwa negara itu gagal kalau sistemnya adalah extractive economic institutions. Kita bicara institusi. Apa itu extractive economic institutions? Bahwa institusi yang hanya menguntungkan segolongan elit. Institusi yang tidak inklusif. Nah, yang kan kita mungkin lihat cerminan saat ini ya seperti itu. Betul, makanya Pak Presiden kan sering marah-marah kan, kenapa ini kok seperti ini, gitu kan? Hanya untuk menguntungkan oligarki aja. Nah, kita harus membuatnya lebih inklusif. Jadi inklusif economic ecosystem. Artinya apa? Kalau misalnya extractive economic institution mungkin saja bisa mengejar pertumbuhan di jangka pendek, tetapi dia tidak sustainable karena yang beruntung hanya orang-orang yang terbatas saja. Tapi yang akan dilihat ke depan adalah bagaimana inclusive economic ecosystem, institutions. Jadi negara ini bisa bertahan lama karena pada akhirnya orang-orangnya, terutama yang di middle low, itu merasa berpartisipasi dan merasa diberdayakan. Karena Pak Prabowo sering bicara bahwa yang paling penting adalah rakyat. Ya percuma aja kita punya bangunan megah, tapi rakyatnya berada di pinggir, cuma menonton pembangunan. Ya, malah menimbulkan kecemburuan sosial nanti. Exactly. Jadi yang terjadi adalah pembangunan di Indonesia,
Pembangunan di Indonesia adalah karena bangunan-bangunannya dibangun saja, tapi tidak ada pembangunan Indonesia. Pembangunan Indonesia adalah semua elemen bangsa, termasuk rakyatnya juga dibangun. Makanya dalam Masa Cita kita juga lihat bahwa fokusnya tidak hanya industrialisasi. Industrialisasi ya penting, kita juga untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Tetapi industrialisasi tanpa rakyat, tanpa absorptive capacity menjadi sia-sia. Kita bisa melihat marketnya kan di rakyat. Betul. Saya kemarin melihat data-data pertumbuhan ekonomi regional, Pak. Ada beberapa daerah, terutama di daerah Maluku ya, daerah Halmahera segala macam, tumbuhnya itu, Pak, bisa 30-40% pertumbuhan ekonomi. Karena pertambangannya barangkali sumber daya alam. Betul. Di satu sisi, wah ini menjanjikan sekali. Tapi di sisi yang lain, loh, tapi kenapa rakyatnya kok tetap miskin? Miskin. Nah, berarti kan mereka tidak bisa diserap. Kenapa mereka tidak bisa diserap? Ya karena mungkin kurang akses terhadap pendidikan, akses terhadap hal-hal yang membuat mereka bisa berdaya. Nah, ini menjadi fokus perhatian pemerintah juga. Maka kenapa ada sekolah rakyat? Kenapa ada sekolah Garuda? Maka ada MBG juga, makan bergizi gratis. Tujuannya apa? Adalah untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia sehingga bisa menjadi absorptive capacity, bisa menjadi bangunan dari industrialisasi. Karena kalau kita bicara model pertumbuhan, Pak, output itu adalah fungsi dari capital dan labor. Oke, capitalnya satu, tapi kalau misalnya dia terlalu timpang, labornya menjadi tidak berdaya, ya menjadi tidak sustainable. Maka kita juga bicara tidak hanya capital ya, tapi juga labornya yang juga bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan. Kualitas labor ini harus juga siap kan, dari segi pendidikan, skillnya. Kalau nggak siap, artinya ada investor yang masuk, bukan industri di situ, pabrik di situ, tapi begitu mau dipekerjakan, dapatnya cuma bagian level bawah. Karena belum siap skill ataupun pendidikannya. Ini yang mungkin harus diimbangin, harus dijadikan perhatian pemerintah ini. Betul. Jadi ada tuh satu patah ya dari Islam, namanya utlubul ilm walau bisin ya. Belajarlah walau sampai negeri Cina. Tapi saya rasa tidak perlu jauh-jauh sampai negeri Cina. Belajar aja dari Vietnam. Apa yang Vietnam lakukan sekarang, itu sebenarnya kita juga bisa belajar. Ya, padahal kita dulunya jauh lebih maju daripada Vietnam. Exactly. Jadi apa yang mereka lakukan? Jadi ketika ada investor pengen masuk, tanahnya sudah tersedia, sumber dayanya mereka sudah usahakan, sudah mereka latih, tinggal plug and play. Makanya kita bisa melihat bagaimana Vietnam sekarang pertumbuhan ekonomi 7%, 8%. PISA skornya itu selalu di atas kita. Bahkan beberapa perhitungan, the most privileged students kita dengan yang the least privileged mereka itu beda tipis gitu kan. Jadi yang the most privileged dengan the least privileged mereka itu kita 11-12. Loh, artinya kan kita tertinggal. Kita punya yang paling bagus di sana yang paling jelek ya. Exactly. ya makanya. Nah, ini kan harus kita push lagi nih, Pak. Memang ada beberapa exemplary students ya yang memang pintar-pintar sekali. Tetapi kalau dalam konteks cohort, dalam konteks cluster, ya kita yang paling pintar di sini, yang paling rendah di sana gitu kan. Jadi tapi itu memang secara umumnya, tapi kalau untuk lomba-lomba olimpiade bisa matematika, fisika, Indonesia malah pernah juara satu. Menang juga, tapi kan kita bicara juga faktor agregat. Ya, kalau dalam faktor agregat ya kita ternyata tidak seberuntung itu juga. Maka ini harus kita dorong ya. Kita masih beruntung ada orang-orang yang sangat pintar ya. Tapi masalah Indonesia itu kan yang pintarnya ada tapi kecil persentasenya, yang banyak itu yang malah masih belum terjangkau pendidikan baik. Nah, yang banyak ini sebenarnya bukan karena mereka tidak pintar, tetapi kurang akses, Pak. Saya pernah dengar ya kisah dari Prof. Yonas Surya. Ketika datang ke daerah Papua, mengajarkan penjumlahan pecahan sederhana saja untuk kelas 6 SD atau kelas 1 SMP, mereka itu tidak bisa jawab. Jangankan di Papua, Pak Fitra. Ini kan kemarin saya baru bahas POV kan sekarang di Echelon itu saya buat satu bidang yang namanya di monolog saya itu yang Echelon POV, point of view. Itu saya bahas juga itu masalah pendidikan. Kenapa? Saya sendiri ya, Pak Fitra, ini saya ceritakan pengalaman saya. Saya kan ada Yayasan Wijaya Putu Bangsa. Itu saya melakukan kegiatan sosial di anak yatim ya, sama Jompo waktu itu. Di Pademangan, di Jakarta Utara, Pak Fitra. Tidak jauh, nggak usah kita cerita yang tadi Papua, masih jauh ya. Di Pademangan saja, umur 11 tahun. Anak yang saya lihat normal, tidak berkebutuhan khusus, tidak ada keterbelakangan mental, kelas 5 SD. Saya tanya, tahu nama saya? Nggak tahu. Di sini kan ada nama saya, tertulis di kaos saya juga. Coba baca, saya bilang. Nggak bisa, Pak. Lah, kelas berapa? Saya bilang, saya bilang, kelas berapa? Kelas 5, Pak. Jadi kalau tanya jawab, dia jawabnya normal. Tapi begitu suruh baca kelas 5 nggak bisa loh, Pak. Jadi ini memang perlu perhatian pemerintah untuk sektor pendidikan kita itu, jangankan hanya di Papua atau di mana, tapi di daerah Jakarta aja sendiri aja juga masih banyak yang perlu. Termasuk yang kemarin KDM wawancara sama siswi SMA, 1 tahun 12 bulan katanya.
2 tahun berapa bulan? Kagak bisa dijawab, Pak. Aduh, puyeng kita saya ini. ingat tuh. Nah, ini luar biasa nih, harus pemerintah ini kerja keras nih. Saya Betul, juga betul. concern sekali tentang hal ini. Tapi untuk kasus anekdotal yang tadi saya ingin ceritakan juga Pak, orang yang sama dilatih 6 bulan dapat medali perak di bidang fisika untuk yang level internasional. Nah jadi ini saya rasa masalah akses dan masalah keberpihakan. Jadi tadi ternyata lebih ironis lagi ya di Jakarta sendiri itu juga Jangankan masih ada. jauh-jauh, ya. Nah itu jadi di satu sisi kita bicara mengenai oke, kita tertinggal, tapi di sisi yang lain room for improvement ternyata ada. Ada potensi-potensi ya. Jadi bukan mereka bodoh, tapi memang aksesnya. Berarti overhaul dari sistem pendidikan kita juga memang harus jadi fokus perhatian. direformasi lah. Makanya ada sekolah rakyat, ada sekolah Garuda ya. Pak Presiden adalah saya rasa adalah salah satu presiden yang sangat concern terkait dengan pendidikan. Karena beliau juga dibesarkan oleh pendidik. Betul. Bapak beliau Profesor Sumitro, Iya, siapa founder nggak dari kenal. Fakultas Ekonomi UI, itu adalah pendidik. Nah, saya juga terinspirasi dari Pak Sumitro. Ya, saya juga sebagai pendidik. Bapak saya dulu juga kuliah di UNJ dulu namanya IKIP ya. Itu juga pendidik awalnya. Cuma masalahnya begini Pak Edi. Bapak saya ketika itu dulu lulus ya, sempat menjadi guru, tapi akhirnya ngeliat wah ini kayaknya kalau jadi guru nggak ada duitnya. Akhirnya masuk bank. Gitu kan. Nah, ini harus kita ubah nih mindset seperti ini. Jadi the brightest of the brightest, cream de la cream orang-orang itu harus mau menjadi tenaga pendidik. Betul. Kalau enggak bagaimana orang-orang ini yang bisa dididiknya menjadi lebih baik daripada dia, itu kan yang harus. Apalagi belum lagi gaji guru honorer. Exactly. Yang hanya 150-300 ribu dan itu pun katanya tiap bulan belum tentu terima itu. Betul, Telat betul. pembayarannya telat. Betul. Nah, ini memang harus jadi perhatian khusus nih kayaknya. Ya. Dan saya rasa Pak Presiden sudah sangat melihat itu dan dari sisi ini Pak Presiden saya rasa sih orang yang sangat royal ya. Selalu kalau misalnya berbicara mengenai pendidikan adalah orang yang sangat royal. Kemarin saja ketika ada dana sitaan dari KPK atau Kejaksaan Agung ya, 13 triliun, itu setengahnya diberikan kepada Pak Purbaya untuk LPDP. Jadi LPDP ini adalah beasiswa khusus untuk mahasiswa atau calon mahasiswa Indonesia di luar negeri atau dalam negeri. Yang dibiayai pemerintah. Yang dibiayai oleh pemerintah. Ini memang fokus dari pemerintah sekarang adalah ya pendidikan. Karena pendidikan ini adalah pelumas ekonomi di jangka menengah dan panjang. Ini kan Pak Fitri kebetulan kan di tim ekonominya, pakar ekonominya di Bakom pemerintah ya. Barangkali kalau saya sebagai orang awam, barangkali saya ada juga melihat satu hal yang mungkin tadi kan Bapak singgung MBG. Nah MBG ini banyak orang sudah memberikan semacam masukan ya. Harusnya MBG ini juga mencakup pemberian MBG itu dapurnya itu kepada kantin-kantin sekolah supaya ekonomi kerakyatan itu tumbuh. Karena kalau kantin sekolah belanjanya pasti kan di pasar-pasar tradisional. Kalau dikasih ke SPPG yang skala 3.000 porsi, itu belanjanya pasti di grosiran. Dan juga distribusinya butuh logistik yang lebih besar dan jangka waktu yang lebih lama sehingga makanan tidak fresh lagi. Nah ini masukan dari pemerintah, banyak dari masyarakat dan elemen-elemen masyarakat ini kenapa pemerintah belum ada respon? Bisa aja hibrid misalnya. Kawasan tertentu diberikan kepada SPPG besar, yang sebagian juga kepada kantin sekolah. Apakah sudah ada ke situ pembicaraannya? Ya, Pembahasannya. semua saran, kritik dan seterusnya itu selalu menjadi concern dari Presiden ya. Jadi dalam konteks ini Pak Presiden selalu melihat atau mengevaluasi terlebih dahulu. Ketika sudah berjalan, bagaimana pengembangannya ke depan dan masukan atau aspirasi dari masyarakat selalu menjadi input buat Pak Presiden ya. Karena Pak Presiden bukannya tidak mendengar tapi melihat ya evaluasi selama setahun ini apa yang perlu diperbaiki dan bisa jadi itu menjadi salah satu input juga ya. Dan dalam konteks yang sekarang ini saja sebenarnya teman-teman Kadin juga sudah sangat antusias ya untuk membangun SPPG sendiri karena ini adalah bagian dari ya pemberdayaan ekonomi juga. Meskipun di sisi yang lain ada model lain ya tadi yang seperti Pak Edi sampaikan bisa lewat jalur dapur sekolah. Yang mana dapur sekolah ini juga kalau kita lihat di Jepang misalnya juga ada sistem dapur sekolah Ya, yang di diberdayakan. China juga. Cuma dalam konteks ini kadang-kadang ya kita juga melihat bagaimana dapur sekolah juga tidak standar. Nah, standarisasi SPPG ini kan sudah mulai nih Pak. Nah, mudah-mudahan kalau ini sudah terstandarisasi itu juga bisa ada dampaknya dan juga ada spillovernya dan mudah-mudahan dapur sekolah juga bisa kemudian mengikuti pola yang serupa. Ya, karena dapur sekolah itu tidak hanya sekolah, karena kantin sekolah itu kan artinya orang sudah pengusaha memang penjual makanan. Ya. Yang sudah punya pengalaman sekian lama ya. Jadi artinya saya rasa lebih mudah karena dia hanya melayani satu sekolah tempat di sana aja. Dan juga pengawasannya kan bisa dari gurunya, dari orang tua murid, sehingga tidak bisa aneh-aneh. Tapi yang menjadi masalah juga satu yang menjadi sorotan masyarakat adalah MBG yang dengan porsi 15.000 itu kemakanan hanya 10.000 karena 5.000-nya ini kan 2.000 untuk pengembalian investasi
SPPG-nya, 3.000 untuk operasional karyawan dan segala macam. Nah ini kan dianggap, coba bayangkan tahun depan 335 triliun anggaran MBG yang digelontorkan pemerintah. Kalau 15.000 itu 5.000-nya kebuang ke sana, itu artinya sepertiganya. 335 triliun berarti sekitar 111,6 triliun. Itu hilang begitu saja, bukan hilang, artinya tidak ke sasaran makanan. Artinya sebenarnya ini tidak efisien menurut banyak masyarakat sehingga banyak pemborosan. Ataukah penilaian masyarakat, mungkin Bapak Presiden kita ini lagi bagi-bagi, artinya supaya ini kepada relawannya, kepada institusi yang lain misalnya, kita yang dapat kan misalnya polisi, dari tentara, anggota DPR segala macam, dan juga kan kita kan kemarin masyarakat soroti juga ada satu anak yang usianya baru 20 tahun, 21 tahun, dia punya punya 41 SPPG, dan itu kan tidak masuk di akal gitu, artinya jadi ekonomi kita itu bukan ekonomi kerakyatan. Tentunya ini kita harapkan supaya Presiden Prabowo mempertimbangkan agar untuk memperkuat fondasi ekonomi kita itu harusnya ekonomi kerakyatan kita yang harus kita galakkan. Menurut Bapak gimana? Ya itu saya sangat sepakat sekali ya, karena memang dalam beberapa kesempatan Pak Presiden juga sangat mempertimbangkan bagaimana kue-kue ekonomi ini tidak hanya digunakan atau dikuasai oleh sekelompok orang. Yeah. Nah, ternyata ketika masuk ke sektor yang paling inklusif sekalipun ya, konsep-konsep seperti itu masih terjadi. Ya. Nah ini yang saya rasa juga menjadi perhatian juga dari Presiden ya, karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini kan ada masa evaluasi ya. 1 tahun anggaran, kemarin juga seharusnya 171 triliun, ternyata baru terpakai 71 triliun. Yeah. BGN juga seperti tidak bisa menggunakan 171 triliun, sehingga 100 triliun itu perlu dikompensasikan di sektor yang lain, dan itu sudah dipegang Pak Purbaya, salah satunya juga untuk kemudian memberikan bansos pangan gitu ya. Yeah. Nah untuk tahun depan 335 triliun itu juga tentunya akan selalu dievaluasi. Apakah terjadi penumpukan di satu kelas saja, atau adakah faktor-faktor yang lebih inklusif sebagaimana cita-cita dari Pak Presiden di awal. Nah itu yang saya rasa selalu menjadi pertimbangan Pak Presiden ya. Kalau misalnya memang tidak berjalan dengan baik, maka akan ada selalu evaluasi dan akan ada adjustment, ada fine tuning lah di lapangan. Ya. Karena selama ini kita juga bisa melihat ya, dulu ada kasus keracunan banyak sekali ya, dan Pak Presiden melihat ini nggak boleh lagi, ini anak-anak kita, ini investasi jangka menengah panjang. Makanya kan ada standarisasi yang lebih baik lagi, melibatkan Menteri Kesehatan, melibatkan juga kementerian-kementerian yang lain, UMKM dan bahkan juga melibatkan tenaga tes kepresidenan ya. Jadi kan Pak Presiden itu kalau misalnya ada makanan ya kan, karena sebagai kepala negara itu kan harus benar-benar terjamin ya. Nah ini standar kepresidenan itu juga diberikan untuk anak-anak gitu. Jadi ini sudah ada perbaikan dari sisi itu. Nah ternyata masih ada beberapa kekurangan juga, dan itu saya rasa menjadi bagian dari pertimbangan Pak Presiden juga. Jadi kemarin yang supir ngantar MBG itu menabrak siswa dan guru yang di sekolah itu kan juga yang kurang tidur segala macam. Ya ternyata juga itu menjadi masalah lain gitu kan. Ternyata bukan hanya dari makanan, jadi eksesnya banyak. Tapi jadi memang ada beberapa konteks-konteks yang disebut sebagai eksternalitas negatif. Nah ini yang harus dikurangi dan dimitigasi. Yang ada pada akhirnya saya melihat bagaimana pemerintah ini mencoba untuk melakukan apa yang disebut sebagai Kaizen. Kaizen itu PhD saya dari Jepang ya, dari Waseda University. Nah itu saya belajar juga di situ kalau orang Jepang itu selalu fokus pada apa yang disebut sebagai Kaizen. Kaizen itu adalah continuous improvement. Apa yang sudah baik dibuat lebih baik, apa yang jelek dibuat baik, dan akan selalu lebih baik lagi ke depannya. Jadi itu adalah service excellence. Ya, itu yang bisa dipelajari dari teman-teman kita di Jepang. Terus ke arah positif ya, ke arah yang lebih baik. Betul. Nah tentunya juga kita harapkan juga Presiden Prabowo mempertimbangkan masalah MBG ini, karena saya juga konsen sekali nih kalau bisa ekonomi kerakyatan yang kita harus tonjolkan untuk memperkuat ekonomi nasional ya. Nah ini Bank Dunia kan juga menilai ini Indonesia ini punya angka kemiskinan yang sangat tinggi nih. Kalau menurut Bank Dunia itu adalah 60,3%, meskipun itu dibantah oleh BPS ya, mungkin cara perhitungannya berbeda. Nah dengan angka kemiskinan yang begitu besar, 60,3% ini sebenarnya Indonesia ini sangat tidak baik-baik saja, karena apa? Contohnya tadi di bidang pendidikan, yang pinter banget ada, tapi hanya sebagian kecil. Tapi yang tidak dijamah oleh pendidikan ini sangat luar biasa banyaknya. Ini kira-kira tugas pemerintah ini, menurut tim pakar ekonomi ini harusnya bagaimana ini kepada pemerintah ini? Ya, jadi sebenarnya bukan dibantah ya oleh BPS. Jadi sebenarnya Bank Dunia itu punya standar perhitungan
yang sifatnya adalah bisa dibandingkan antar negara, cross country comparison. Nah, itu tapi Bank Dunia juga sadar bahwa apa yang disebut sebagai cross country comparison itu tidak artinya mencerminkan kondisi aktual dari negara-negara yang bersangkutan. Nah, oleh karenanya ada satu catatan juga bahwa dari Bank Dunia bahwa negara-negara tertentu itu bisa kemudian punya perhitungannya sendiri yang sesuai dengan keadaannya sebenarnya. Nah, ini untuk cross country comparison itu sebagai heads up juga buat kita, ternyata memang yang rentan ya bisa sampai 60%. Tapi di sisi yang lain kalau kita bicara mengenai definisi yang digunakan oleh BPS, ya kemiskinan kita ya less than 10%. Nah, tapi dalam konteks itu pemerintah bukan dalam arti oke, kita cuma pegang pakai data BPS saja. Itu merupakan satu heads up juga ya buat pemerintah. Karena kalau kita lihat ya dalam konteks pembagian data di BPS sekalipun itu juga kita bisa membaginya berdasarkan beberapa kelas. Pertama, ada yang disebut sebagai middle class. Middle class itu yang kelompok pengeluaran antara 2,2 juta sampai 9,9 juta rupiah. Kenapa pengeluaran? Karena akan sangat sulit sekali dimanapun di seluruh dunia untuk mendapatkan income, data income. Makanya kita selalu pakai data pengeluaran. Nah, dari sini juga pemerintah sudah melihat bahwa memang ada masalah. Masalahnya di mana? Jadi middle class kita di tahun 2019 jumlahnya itu 57,3 juta orang populasinya. Yang 2,2 juta sampai 9,9 juta rupiah. Sekarang atau setidaknya tahun 2024 ya, itu jumlahnya 47,3 juta. Artinya kita anjlok 9,5 juta orang selama 5 sampai 6 tahun terakhir. Nah, middle class itu anjlok. Dan kemudian kita juga bisa melihat dari sisi apa yang disebut sebagai growth incidence curve. Growth incidence curve itu yang menunjukkan begini. Jadi untuk middle class itu pertumbuhan income-nya anjlok. Di tengah jadi seperti ini ada kue itu, kue digigit. Nah, itu ada the missing middle di sini. Tapi untuk yang paling rendah sama yang paling atas itu ternyata mereka lebih better off dari growth income-nya daripada yang middle class. Kenapa? Nah, yang pertama ada hikmahnya bahwa yang bottom 40% itu sudah ada kehadiran pemerintah. Jadi selama 10-15 tahun terakhir pemerintah fokus untuk membangun data kesejahteraan sosial. Dulu ada yang disebut sebagai data terpadu kesejahteraan sosial. Sekarang ada data terpadu sosial nasional. Jadi satu data. Fokusnya untuk orang-orang miskin. Ada bansos segala macam ya. Dari eranya Pak Yusuf Kala, Pak Budiono ya itu membangun itu, data itu. Jadi kita lebih better off. Jadi orang-orang yang paling miskin itu mendapatkan bantuan yang juga yang banyak dari pemerintah. Ini jadi fokus, datanya ada. Orang yang paling kaya, mereka juga tidak masalah. Karena selama beberapa seri krisis itu mereka bukannya tambah miskin, malah tambah kaya. Tetapi yang di tengah-tengah Pak, mereka tidak miskin, tapi tidak kaya juga. Tidak miskin artinya tidak mendapatkan bantuan sosial, tapi tidak kaya juga artinya mereka struggling in the middle. Kenapa mereka struggling in the middle? Karena begini, terutama ini post COVID. Ketika di masa COVID banyak sektor kerja formal itu tutup, mereka harus pindah ke sektor informal. Mereka tetap bekerja, makanya angka pengangguran kita tetap rendah, ya terakhir 4,85%, ya one of the lowest in history. Tapi masalahnya adalah ketika mereka pindah ke sektor kerja informal, Pak, meskipun mereka tercatat sebagai orang yang tetap bekerja, tetapi income mereka anjlok. Nah ini juga terkonfirmasi lewat data LPS. Data LPS kita, 98,8% orang Indonesia itu account-nya, saldonya itu di bawah 100 juta. Nah, dari yang 98,8% ini, tahun 2019 saldo rata-ratanya 3 juta. Sekarang tinggal tahun 2025 ini per Oktober itu 1,7 juta. Jadi orang-orang ini makan tabungan. Ya, betul, artinya tabungan yang ada pun sudah diambil buat pekerjaan. Nah, orang-orang ini yang tadi yang struggling. Dan pemerintah sudah melihat bahwa untuk kemudian membantu orang-orang ini. Kalau yang paling miskin sudah ada nih bansosnya. Tapi orang-orang bagaimana? Apakah perlu ada perluasan bansos? Mungkin itu merupakan salah satu. Atau mungkin keringanan pajak barangkali. Keringanan pajak bisa. Jadi stimulus yang terakhir kali diberikan pemerintah yang untuk kuartal keempat baru saja di launching. Itu salah satunya adalah data pajak ditanggung pemerintah yang pegawai di bawah 10 juta rupiah tidak hanya untuk sektor padat karya, tapi untuk sektor ekonomi kreatif juga. Ini merupakan salah satu bagian. Untuk restoran, hiburan ya. Exactly. Nah di sisi yang lain pemerintah juga melihat bahwa orang-orang ini perlu dikasih pekerjaan yang layak. Makanya ada industrialisasi saya. Industrialisasi tujuannya adalah untuk memperbesar ruang-ruang ekonomi. Cuma baik lagi. Nah ketika industri ini terbangun, apakah masyarakatnya bisa kompatibel? Makanya harus ada investasi juga di situ. Investasi di sumber daya manusia supaya mereka
bisa ter-upskill, ter-upgrade ya skill setnya sehingga bisa betul-betul kompatibel dengan kebutuhan dari industri misalnya. Nah, ada nggak pemerintah mungkin memikirkan satu training center barangkali ya, yang gratis mungkin buat masyarakat supaya oke, Anda mungkin di bidang industri bidangnya apa, sehingga ada pemerintah membuat satu bidang-bidang khusus yang melatih agar SDM kita itu siap untuk kerja di pabrik-pabrik nanti. Sebenarnya kita sudah ada BLK Pak. Nah BLK ini adalah bagian dari usaha yang sudah dilakukan pemerintah sejak lama ya. Tetapi permasalahan dari BLK adalah kadang-kadang ya kurikulumnya nggak matching, terus instrukturnya nggak Justru ada. kurikulumnya ini harus disesuaikan dengan perkembangan zaman ini. Exactly. Makanya butuh ada yang disebut sebagai quadruple helix ecosystem, Pak. Jadi pemerintah dalam hal ini satu variabel, tapi juga ada helix yang lain, yaitu swasta, harus ada akademisinya, academicians, universities, dan juga ada komunitas. Nah ini jadi quadruple helix ecosystem, supaya mereka saling mengenhance antara satu dan yang lain. Nah ini yang dilakukan di China, ini yang dilakukan di Jerman, di Eropa kebanyakan ya. Ini sistem yang ada kolaborasi. Bahkan di Amerika Serikat yang paling liberal sekalipun, mereka juga punya kolaborasi seperti ini. Tapi mungkin kalau kita liberal seperti Amerika agak sulit ya. Yang bisa kita contoh adalah entah itu model Jepang, model China atau model Eropa. Nah ini yang bisa kita kedepankan ya supaya ada kolaborasi yang sifatnya lebih intensif. Nah untungnya sekarang sudah ada bibit-bibit kolaborasi tersebut Pak. Misalnya kita sekarang di kuartal keempat ada stimulus pemerintah. Salah satu adalah untuk memberikan magang kepada mahasiswa-mahasiswa yang kalau masih lulus di bawah setahun itu masih boleh magang, diberikan insentifnya oleh pemerintah setara UMR ya, dan itu bekerjasama dengan Apindo. Nah dalam hal ini Apindo bisa mendapatkan calon tenaga kerja magang dan murah karena kalaupun mereka harus tambahnya nggak usah banyak banget karena udah ada yang dijamin oleh pemerintah. Dan di sisi yang lain ya ada ini Pak. Jadi mahasiswa ini kebanyakan dari mahasiswa. Di kampus saya di Universitas Indonesia juga kita tidak banyak memperkenalkan hal-hal yang sifatnya praktis. Sehingga kalau misalnya lulusan kita untungnya sudah sangat talented sehingga bisa plug and play dimanapun. Tapi itu pun harus dilatih lagi kan. Nah jadi ini adalah sistem bagaimana mereka bisa mengkoneksikan apa yang tidak bisa disediakan oleh kampus secara utuh, ya, dibuat magang. Dan kadang-kadang perusahaan kalau mau merekrut orang udah punya pengalaman kerja atau belum? Nah itu dia. Nah itu kan kalau bagaimana? kerja. Makanya, nah ini kemudian jadi jembatan. Jadi dimagangkan dulu, murah magangnya, ya perusahaan tinggal bayar sedikit aja, sudah ditanggung juga oleh pemerintah sebagian, sehingga ini menjadi connectivity ke depan. Gitu. Nah ini merupakan bibit-bibit kolaborasi itu. Nah ini tadi karena kita bicara yang panjang, kita balik sedikit ke yang tadi tentang angka kemiskinan dari Bank Dunia ya. Saya baru baca juga di berita bahwasanya Bank Dunia itu membuat satu indikasi ataupun patokan pendapatan itu artinya kebutuhan satu hari itu dianggap $6,85 nggak salah, yang setara dengan uang sekarang mungkin 120.000 per hari untuk satu orang. Nah sehingga tapi BPS menghitungnya adalah untuk satu bulan kebutuhan satu orang itu hanya dihitung dengan uang 500-an ribu, artinya kan dengan realitas itu juga seharusnya 5.000 itu juga jauh di bawah kebutuhan minimum seperti itu. Ya, jadi yang dihitung BPS adalah standarnya sesuai dengan kebutuhan kalori ya, 2.200 kalori per orang per hari. Nah, 500.000 itu mungkin kalau kita lihat nih 500.000 apakah cukup? Per bulan ya, dia. Per bulan. Nah, 500.000 ini kita harus kalikan juga Pak dengan jumlah rata-rata keluarga di Indonesia. Rata-rata keluarga di Indonesia itu 4,72. Artinya satu keluarga itu bisa ada dua orang, ada dua anak, ada tiga anak gitu dua atau tiga anak gitu kan. Nah dari situ dikalikan 4 2 juta atau dikalikan 2.500.000. Jadi sebenarnya 2.500.000 standarnya per keluarga. Nah ini memang standar yang paling minimal sekali dan kalau kita lihat apakah itu layak, lah itu kita bisa berdebat di situ. Tapi kalau misalnya kita bisa melihat hubungan dengan kalori, itu yang digunakan BPS. Tapi apakah itu layak? Menurut saya sebenarnya ya tidak layak juga, memang harus di-adjust juga. Nah, oleh karenanya pemerintah dalam hal ini ya berusaha untuk kemudian mengurangi jumlah orang yang tidak layak itu. Jadi bagaimana kemiskinan itu memang dikurangi dengan apa? Menciptakan ruang-ruang ekonomi. Jadi perdebatannya adalah, menurut saya perdebatannya bukan dari sisi perhitungan, tapi bagaimana cara mengurangi orang itu, even yang kategori BPS itu bagaimana cara mengurangi orang yang cuma dapat satu keluarga 2,5 juta rupiah per bulan, itu mau makan apa? Nah, dari sisi ini makanya pemerintah mencoba ragam alternatif. Salah satunya misalnya MBG, Pak Edi.
MBG ini meskipun kita tujuannya adalah untuk jangka menengah panjang, ini kan sifatnya intertemporal Pak. Nutrisi itu adalah untuk masyarakat di anak-anak di jangka menengah panjang. Tapi setidak-tidaknya kalau kita bisa lihat misalnya, satu anak itu 15.000 tadi ya, 10.000 sampai 15.000 ya. Jadi kalau misalnya satu keluarga punya misalnya 2 orang anak, berarti kan satu hari 30.000. 20 hari sekolah 600.000. Setidak-tidaknya pemerintah mengurangi beban pengeluaran masyarakat 600.000. Dan kalau kita lihat beban pengeluaran middle class paling banyak, itu 41,7% adalah makanan, yang keduanya 28% adalah perumahan. Nah, setidak-tidaknya di jangka pendek itu beban pengeluaran keluarga untuk anak-anaknya per bulan itu berkurang. Itu kan lumayan tuh Pak, dalam 1 bulan. Nah, terus kemudian pemerintah juga fokus untuk bagaimana membangun perumahan yang murah buat rakyat supaya sewanya murah, kontraknya murah, atau beli rumah untuk iurannya juga per bulannya juga murah. Itu juga untuk mengurangi tadi porsi yang kedua itu 28% untuk sektor perumahan. Nah, kalau boleh sedikit saya koreksi ini sebelum sambung. Tadi yang Bapak anggap itu MBG katakanlah untuk 2 anak satu keluarga itu ya sudah bisa memberikan kontribusi 600.000 kepada keluarga. Tapi kalau hitung-hitungan realnya kan sepertinya tidak seperti itu karena 15.000 pemerintah ini adalah cost yang tinggi, artinya 5.000 saja udah kebuang, bukan ke makanan. 10.000 ke makanan ini juga belum tentu semuanya fokus ke sana, barangkali kita anggap ada kebocoran segala macam ya. Nah kalau misalnya ini dibandingkan untuk keluarga, barangkali satu anak yang mencukupikan makanan yang seperti diberikan oleh MBG itu, barangkali buat dia nggak perlu 10.000 satu kali masak itu. Nah. Jadi 2 orang nggak sampai 20.000, jadi mungkin tidak ekuivalen dengan 600 lah, barangkali cuma 300 sampai 400.000 barangkali. Ya betul, bisa pakai itu, tapi kalau pakai persepsi saya Pak, ada efek skala ekonomis Pak. Jadi dalam konteks skala ekonomis ini kalau kita bicara mengenai chain dari MBG itu yang harusnya kalau misalnya dia buat misalnya dalam skala eceran itu 15.000, dalam skala yang lebih masif itu bisa setara 10.000 misalnya kan. Ya, jadi atau kecuali uang 15.000 ini murni diberikan kepada orang tua murid sehingga mendapatkan 600.000. Another complexity Pak, kalau misalnya langsung diberikan kepada orang tua murid. Meskipun itu merupakan bagian dari diskusi. Cuma kalau kita lihat ya, ada kebocoran di tingkat orang tua juga. Jadi kalau kita lihat jumlah bukan pinjaman online ya, tapi judi online. Itu jumlahnya 1.200 triliun rupiah. Mayoritas kan buat middle class Pak. Yang middle loh. Coba middle loh, betul. Kalau orang-orang kaya Pak, kalau mau judi, nggak judol Pak. Betul, dia langsung ke kasino. Langsung ke kasino. Dan dia tahu kalau misalnya judol itu permainan komputer udah disetting kan. Bisa setting persentasenya mau menang mau kalah. Artinya kalau misalnya secara cohort, ini cohort yang menyasar middle low. Nah, ada kemarin diskusi juga ketika orang dikasih bansos langsung. Ternyata dipakai buat judol. Dibagi buat judol. Ini kalau dikasih ke ini orang tua judol lagi nanti. Bukan cuma judol Pak, buat rokok. Rokok lagi buat rokok. Sehingga yang buat anaknya nggak efisien. Nah, memang ada juga diskusi bahwa ini dikasih ke ibunya. Karena sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad Yunus di Bangladesh misalnya ketika bangun Grameen Bank, manage uang ya. Itu dikasih ke ibunya langsung. Cuma ada kompleksitas berikutnya Pak. Di Grameen Bank itu meskipun berhasil dan dapat Nobel perdamaian kan si Muhammad Yunus. Cuma tahu nggak implikasi berikutnya? Kasus perceraian meningkat. Kenapa? Karena tiba-tiba bagusnya wanitanya terberdayakan, tapi akhirnya mereka nggak butuh lagi nih suaminya. Akhirnya cerai. Akhirnya cerai. Jadi jumlah perceraian karena itu juga meningkat. Nah, ini kan juga harus kita lihat Pak, ekses sosial capital yang juga mungkin bisa jadi tergerus dengan segala macam. Bisa jadi ke depan Pak kalau misalnya modelnya sudah sangat fix, anjek, bisa kita langsung ke orang tua. Tadi tentang perceraian tadi itu juga satu, saya kan kami pernah ngobrol dengan Ibu Wamen KPPA ya. KPPA itu Ibu Veronica. Itu justru sekarang angka kemiskinan yang tinggi itu menyebabkan banyak yang terjadi KDRT sehingga terjadi perceraian. Nah justru dari Kementerian KPPA itu adalah untuk KPPPA itu untuk supaya memperdayakan perempuan ini supaya menjadi mandiri, mendapatkan penghasilan yang tadinya mungkin harusnya barangkali cuma MBG atau apa yang mungkin bisa diserahkan kepada masyarakat ya, mungkin itu ya. Nah Pak Fitra, ini kan ada satu lagi yang menarik nih. Dulu kan kita memang mencanangkan mobil nasional. Dari zaman Pak Harto itu ada mobil Timur, terus ada lagi Pak Jokowi itu ada SMK yang semuanya belum berhasil ya. Tapi di era Presiden Prabowo ini ada namanya juga mau bikin mobil nasional nih. Tapi namanya memang belum tahu, tapi katanya kalau nggak salah kerjasama sama Pindad nih. Nah menurut Pak Fitra ini sebenarnya gimana target untuk mobil nasional nih? Mobil nasional itu fondasinya memang harus kuat Pak.
Di mana-mana kalau kita bicara basis kekuatan industri adalah salah satu yang berasal dari industri pertahanan. Nah itu kita dulu bagaimana Ford ya itu juga dulu menjadi penyedia alat perang Amerika Serikat. Tapi di sisi yang lain dengan fondasi itu dia bisa kemudian membangun industri otomotifnya. Jepang juga begitu. Nah dalam hal ini Pindad sudah terbukti, ya kan sudah proven. Sudah proven. Kalau dulu kan Mopnas misalnya di eranya Pak Harto, kita bekerja sama dengan Korea Selatan, tetapi kemudian state of the art teknologi kita belum pegang. Ya, belum dikasih TOT-nya ya waktu itu. Betul. Nah, tapi di sini kita kan sudah proven, sudah pernah punya Maung. Bahkan yang Pak Presiden gunakan sendiri. Ya, Maung juga ya. Maung. Nah, dan ini begini Pak, ada di teori ekonomi namanya Veblen Goods. Veblen Goods ini begini. Jadi Sir Thomas Veblen ini, jadi cerita di bukunya itu ya, ada barang-barang tertentu yang diasosiasinya adalah asosiasi elit. Jadi misalnya dulu Napoleon Bonaparte, dia itu sering mengundang elit-elit kerajaan datang ke rumahnya, datang ke kerajaannya, terus pakai aluminium. Kenapa aluminium itu sebagai peralatan makannya? Karena waktu itu paling langka, ya kan? Nah sehingga orang lain, oh kalau menggunakan aluminium kayaknya kita lebih terhormat. Nah makanya waktu itu orang-orang mengejar aluminium. Terjadi juga di mobil listrik Pak. Dulu ya, saya pernah penelitian mobil listrik dulu di Universitas Indonesia. Kita juga tahun 2013-2014 kita mau bangun mobil listrik Pak. Dulu ketika kita mensurvei di lapangan, keberterimaan masyarakat itu sangat minimal. Mereka takut kesetrum lah, mereka belum bisa membayangkan mobil listrik itu seperti apa. Tapi tiba-tiba ada satu orang namanya Elon Musk. Dia memperkenalkan mobil listrik meskipun belum sempurna. Tesla. Terus tapi tiba-tiba banyak orang-orang kaya Indonesia yang tiba-tiba membeli Tesla. Salah satunya ya salah satu podcaster terkenal kita juga Om Deddy itu punya Tesla. Seketika orang Indonesia melihat kayaknya bagus juga kalau punya mobil listrik, gitu kan? Udah proven. Nah, akhirnya ketika orang memiliki keinginan untuk membeli mobil listrik dan mereka memiliki mobil listrik, akhirnya pabrikan-pabrikan lain melihat oh demand is there. Makanya China masuk ke sini dan tiba-tiba kita melihat sekarang di jalan sudah banyak mobil listrik. Betul. Nah, ini terjadi juga di Maung, Pak. Ketika Pak Presiden menggunakan ini yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas militer sekarang menjadi aktivitas sipil, Maung, saya beberapa kali juga diwawancara oleh media Malaysia. Ketika mereka di offline discussion, ditanya, Pak Fitra, itu bagaimana cara membeli mobil presiden Anda itu? Sudah diperjualbelikan atau belum gitu kan? Jadi itu menarik karena apa yang menggunakan oleh presiden sendiri. Karena prestisnya itu yang mungkin. Betul. Nah, kita menjual prestis dan pada akhirnya orang melihat oh ini sudah proven karena Pak Presiden saya pakai. Sudah pakai. Kalau presiden pakai itu kan sudah state of the art Pak dalam konteks security dan segala macam. Nah, dengan konteks ekosistem yang sudah terbangun secara positif seperti itu, sehingga ketika Pindad yang sudah memiliki teknologinya itu ingin membuat mass production, meskipun awal-awal mungkin akan harus struggling karena belum mencapai efek skala ekonomisnya. Tapi ini tinggal tunggu waktu saja Pak. Kita melihat bahwa ini akan menjadi mobil nasional, mungkin akan menjadi mobil listrik karena sebelumnya juga diperkenalkan sebagai mobil nasional yang berbasiskan elektrik ya. Karena coba kita lihat Pak, nggak usah jauh-jauh Pak. Di sekeliling kita aja sudah banyak taksi Vietnam. Tiba-tiba saya sebagai dulu yang pernah meneliti mobil listrik ya di UI, itu kan saya bagian di Fakultas Ekonomi, itu dengan bekerjasama dengan teman-teman di Fakultas Teknik. Dulu kita melihat nih bagaimana trajektori kita bisa membuat mobil listrik yang sampai sekarang belum jadi-jadi. Tapi tiba-tiba Vietnam sudah. Iya, dia lebih duluan daripada kita. Betul, kalau Vietnam bisa kenapa kita nggak bisa? Iya, nggak mungkin. Nah makanya ini saya rasa bukan hal yang mustahil. Apalagi kan kita punya nilai tambah, kita punya bahan nikel kan ada di Indonesia. Bahan nikel kita udah punya riset, dan demand juga. Kalau misalnya kita belum bisa mengekspor dari dalam negeri sudah banyak. Juga besar. Dan saya rasa teman-teman di negeri jiran ketika melihat orang menggunakan mobil yang bagus ya, seperti yang digunakan Pak Presiden, mereka juga ingin beli juga. Iya, banyak pengusaha Indonesia barangkali juga pengen nih kalau bisa dijual komersial untuk umum langsung juga dibeli nih. Betul. Cuman takutnya Pindadnya belum siap untuk mass production ini. Nah, memang Pindad dalam hal ini dalam konteks itu mereka masih berpikir-pikir Pak. Tetapi ini kan sebenarnya tinggal bagaimana pemerintah bisa membantu di situ. Harusnya dan tentara masuk di situ sebagai investor ini. Dan kalau kita lihat Pak, Direktur Utama Pindad Pak Sigit itu dulu kan di General Motors Pak, PhD dari MIT. Memang fokusnya di otomotif. Terus yang membuat Maung itu juga Pak Sigit, beliau. Dan sekarang beliau juga di Danantara sebagai CTO. Nah ini saya rasa juga ini merupakan bagian dari ekosistem itu. Bisa langsung membuat itu karena dengan mass production itu baru bisa balik modal cepat. Kenapa?
BEP-nya lebih cepat dan juga sebenarnya kan gampang ya. Semua pemerintahan misalnya mobil pemerintahan segala macam tuh wajib pakai MAM kan artinya udah berapa marketnya. Itulah Pak, makanya kan yang swasta nih, khusus pemerintah itu dulu banyak. di zaman Elon Musk mengeluarkan Tesla pertama kali, yang menjadi captive marketnya adalah government. Ya waktu itu Obama bilang, wah ini semua pemerintah pakai Tesla. Itu udah berapa banyak. Ya makanya ini kita juga kan ketika pejabat-pejabat pakai misalnya Maung atau apa nantinya ya electric vehicle, orang-orang lain juga pengen Pak. Apalagi kalau harganya terjangkau. Betul. Harga terjangkau dan memang sudah proven tidak akan meledak baterainya, terbakar segala macam ya. Betul. Dengan kualitas yang Toh sudah kita kan punya bahan bakarnya di sini. Iya, kan, betul. Ya, ini karena terbatasnya waktu ini Pak Fitra nih mungkin satu hal lagi nih buat Gen Z kita nih. Karena penonton SRO, pemirsa SRO ini banyak juga dari Gen Z nih. Mereka kan sekarang masih kita bahas ini banyak kan masih makroekonomi nih. Bisa nggak kita memberikan sedikit mungkin ya semacam masukan pada mereka Gen Z ini, karena banyak dari mereka ini sudah lulus sekolah, tamat kuliah, nggak tahu nih kira-kira apa yang cocok, karena banyak nanti lapangan kerja yang tergantikan oleh AI ini yang membuat ini negara muda kita ini bahaya ke depan. Apa saran ini Pak Fitra supaya Gen Z kita ini nanti siap bersaing baik untuk kerja ataupun mungkin menjadi pengusaha kecil-kecilan nih UMKM misalnya? Ya, jadi ada buku yang bagus ya, yang ditulis oleh Richard Baldwin. Dia bilang begini, the globotics upheaval. Jadi bahwa yang kita hadapi ke depan tidak hanya globalisasi, globe ya, tapi juga robotics. Globotics, makanya disebut sebagai globotics. Upheaval kenapa? Kan di satu sisi ada peluang tapi ancaman sekaligus. Gitu. Dan dia bilang begini, dan ini juga kalau juga inline dengan data McKinsey. Di satu sisi yang lain ya, kita akan melihat banyak sekali job displacement, tapi opportunity-nya adalah banyak juga job creation. Nah, untuk risetnya McKinsey sampai tahun 2030 di Indonesia sendiri itu akan ada potensi kehilangan ya lapangan kerja hingga 20 juta. Tetapi di sisi yang lain ada potensi lapangan kerja baru yang tercipta 30 juta. Jadi ada surplus 10 juta. Ada surplus. Nah, tinggal bagaimana kita berada di yang 30 juta itu, bukan yang 20 juta, ya kan. Nah, jadi bagaimana sekarang skill set yang harus dimiliki oleh generasi muda sekarang apa sih? Skill set untuk bertanya. Nah, kenapa? Karena kan kalau kita lihat di bagaimana ChatGPT, Cloud, Gemini, Notebook, LLM dan segala macam, intinya adalah bagaimana kita bisa bertanya dan dari pertanyaan yang bagus itu akan keluar output yang bagus. Dan saya melihat ya. Jadi apa yang membedakan mahasiswa dengan dosen dalam hal ini, kita bisa sama-sama menggunakan ChatGPT. Tapi karena dosen punya tacit knowledge, jadi kita tahu apa yang kita tanya dan apa yang kita inginkan. Sehingga kita selalu bisa merefine output tersebut. Nah, skill set itu yang kemudian harus dimiliki oleh generasi muda sekarang. Jadi ibarat ChatGPT atau AI related, itu sebagaimana kalkulator. Ya, apa yang ditanya itu yang dijawab ya. Apa yang kalau nggak pintar nanya ya nggak dapat jawaban yang kompleks. Kalaupun ada jawabannya, kita harus tahu bahwa jawaban itu benar. Kita harus bisa tanya kan. Jadi menjadi sparring partner. Jangan sampai kita bertanya terus kemudian ada jawabannya, tapi kita nggak tahu ini benar apa enggak. Salah dijadikan pedoman pula. Makanya butuh juga harus ada deep learning. Makanya sekarang juga mulai berkembang ilmu-ilmu yang kalau dulu kan zaman kita dulu Pak ya, belum ada. Zaman saya ada internet, mungkin zaman Pak Edi udah ada. Tapi nggak zamannya kayaknya. Internet harusnya setelah SMA kali ya. Iya, belum banyak berkembang lah. Yang banyak kita lakukan pada saat itu adalah membaca buku. Nah, sekarang supaya untuk melatih otak kita, supaya tidak ada brain rot gitu katanya. Ya harus lebih banyak membaca buku, Pak. Jadi buku itu menjadi sekarang terkesan menjadi old school, tapi itu menjadi satu perkembangan baru sekarang karena orang sudah banyak tidak membaca buku. Dan ketika kita banyak membaca buku, ada deep learning, deep thought, sehingga kita melatih kebiasaan kita untuk kemudian bertanya dan untuk menjustifikasi jawaban-jawaban yang dikeluarkan oleh AI itu, misalnya gitu ya. Dan dalam konteks inilah kemudian kita bisa melakukan triangulasi pengetahuan antara manusia dengan AI itu menjadi sinkron gitu Pak. Jadi itu yang kemudian harus dimiliki oleh generasi muda ke depan. Dan yang terakhir yang menurut saya paling penting adalah jangan FOMO. Ya, fear of missing out. Jadi itu yang berlaku juga kalau misalnya generasi muda sekarang misalnya masuk ke sektor keuangan. Oh, ini influencer ini beli saham ini, semua ikut ke sana. Terus influencer ini beli koin yang ini, semua ikut ke sana. Kita harus tahu dulu, kita harus mencermati. Itu harus ada deep thought, deep learning, baca
triangulasi dengan hasil pertanyaan-pertanyaan kita di AI, dan pada akhirnya itu bisa menjadi semacam refine proses outputnya yang menjadi output kita sendiri. Gitu. Ya, tapi memang paling kalau pendidikan sekarang yang sistem dengan hanya AI atau pakai kalkulator, itulah membuat sebenarnya pendidikan di generasi kita itu kurang masuk, tidak ada deep learning tadi. Kenapa? Misalnya dia gampang nanya, tapi gampang lupa. Begitu beritahu mungkin ingat saat-saat, tapi habis itu lupa. Kalau baca kan serapnya lama, tapi bertahannya juga lama. Bertahannya juga lama, ya betul. Makanya kan dulu kan kalkulator, kita boleh menggunakan kalkulator kayak zaman-zaman kita dulu, Pak. Kalau misalnya kita udah mengerti ya, udah mengerti tambah sistematika, cara tambah, kurang bagi segala macam, baru kita menggunakan kalkulator supaya lebih cepat. Ya kadang-kadang ada juga yang tanpa kalkulator bisa lebih cepat juga, ada juga tuh teman-teman yang bisa kayak gitu kan. Tapi ini adalah the next stage ya, ketika kita bisa ada proses deep learning itu, kita menggunakan ini untuk capacity enhancement kita gitu pada akhirnya. Itu yang seharusnya terjadi ya ke depan. Ya mudah-mudahan. Terus mungkin sektornya kan tadi kira-kira apa sektor ini? Kan kita punya lahan pertanian yang begitu luas Indonesia ya. Apakah memang Gen Z kita itu kita bisa dorong juga menjadi petani mandiri yang skala kecil atau apa barangkali pemerintah bikin program seperti itu barangkali? Iya, saya melihat bahwa memang ke depan fokus kita ke depan adalah berdasarkan keunggulan komparatif. Nah, keunggulan komparatif kita memang di satu sisi kita bicara mengenai sektor pertambangan, tapi sektor pertambangan itu sektor yang sangat ekstraktif dan eksklusif. Dan juga harus teknologi tinggi kalau itu. Dan teknologi tinggi. Tetapi sektor pertanian ada sektor yang paling inklusif karena kita bahkan bisa membangun our own farm. Iya, gitu bisa kan? juga yang dalam rumah, yang atau hidroponik segala macam. Bahkan melalui perantaraan sektor finansial ya, menurut financial vehicle, kita bisa beli saham-saham sektor pertanian. Itu kan juga secara tidak langsung menunjang perkembangan dari sektor pertanian gitu kan. Dan bahkan kalau di dari industri cryptocurrency ini disebut sebagai tokenisasi. Ada kebun sawit yang bisa ada tokennya. Nah itu kita bisa melihat perkembangannya di situ dan seterusnya, basisnya jelas dan seterusnya. Jadi channelnya banyak sekali, bisa langsung masuk ke sektor pertanian dan mana itu merupakan bagian dari pertumbuhan kita yang mungkin paling sustainable ke depan, dan kita memang basisnya sangat agriculture, dan bukan artinya kalau kita fokus ke agriculture kita tertinggal, enggak. Ada New Zealand, ya, bagaimana Australia dan teman-teman negara-negara maju yang fokus pada sektor pertanian, mereka menjadi negara kaya juga. Jadi memang harus pertumbuhan yang berdasarkan keunggulan komparatif kita, dan keunggulan komparatif kita ya biar bagaimanapun ada tetap sektor pertanian. Apalagi Indonesia memang di situlah lahannya kan memang tersedia dengan begitu banyak kan. Exactly, makanya ini merupakan salah satu berkah Tuhan yang harus kita manfaatkan dengan baik. Ya, ini terima kasih Pak Fitra atas waktunya yang luar biasa dan tempatnya ini bisa podcast di SR On nih. Semoga bisa memberikan manfaat buat pemirsa kita. Sama-sama, Pak Edi. Sobat setia SR On, itulah tadi obrolan saya dengan Bapak Fitra Faisal Hastiadi, PhD. Beliau adalah seorang ekonom senior yang banyak sudah berkecimpung di bidang ekonomi makro, sehingga kita bisa mendapatkan edukasi dan pencerahan dari beliau yang bisa kita manfaatkan untuk didengar oleh pemerintah mendukung pembangunan Indonesia untuk mencapai 8% nanti. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang world amazing hanya di SR On, Edi Sharing Discussion, podcast yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa.